Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Recording in progress. Sangat kami muliakan Bapak Pembina yang terhormat Bapak Haji Soekardi. Kemudian juga yang sangat kami muliakan para bini sepuh, para guru semuanya yang rupanya ikut mendarma baktikan sebagian dari ilmunya kepada para jamaah yang sangat mendapat anugerah dari Allah, ya, curahan rahmat. Nah, kemudian yang sangat kami banggakan yaitu para pengurus, mudah-mudahan Allah menganugerahkan sabar ya untuk mengurus jamaah ini. Kemudian para donatur juga, mudah-mudahan Allah menganugerahkan rizkinya barokah. Kemudian yang dicintai Allah, yang mendapat anugerah dari Allah kemuliaan, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah yang masih tetap bisa istiqomah ya pada pagi hari ini untuk bisa mengikuti kajian setiap ba'da subuh ini. Bapak Ibu, kiranya lisan kita ini tidak pantas ya apabila tidak menyampaikan bersama-sama puja-puji syukur kepada Allah. Karena sampai pada pagi hari ini kita rupanya masih mendapat perkenan Allah untuk diparingi insya Allah dalam keadaan panjang umur, ya, diparingi sehat insya Allah. Tentunya kita sangat berharap mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada panjenengan semua seluruh keluarga dalam keadaan selamat, ya, sehat selamat semuanya, diparingi rizki yang mudah oleh Allah, dimudahkan semua urusannya semuanya. Mudah-mudahan kita masih tetap menjadi hamba-hambanya yang tetap bisa istiqomah ya untuk menuntut ilmu pengetahuan ini khususnya, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita benar-benar menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pada hari ini masih tetap terus menyampaikan sirah nabawi yang saya bahas di sini adalah pada pertemuan kemarin kita telah mendapatkan pengetahuan mengenai Rasulullah itu pada detik-detik sedo wafat, ya, dan Nabi Muhammad, Bapak Ibu, sakitnya ya lebih kurang 13 sampai 14 hari saja. Padahal Rasulullah itu jarang-jarang sakit, gitu kan. Kemudian Rasulullah itu mengembuskan nafas terakhirnya di rumahnya, istrinya namanya Aisyah, dan posisi Rasulullah itu ada di pangkuan Aisyah pada akhir-akhir Rasulullah ini ya dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, tentunya berita yang sangat menyedihkan ini kemudian menyebar ke seluruh penjuru Madinah ya. Akhirnya kemudian di antara sahabat kita ini rupanya ada yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu wafat, Bapak Ibu. Termasuk Umar bin Khattab itu ya. Sampai mengancam siapapun ya yang menuduh Muhammad itu wafat, maka akan berhadapan denganku dan aku akan bunuh. Masya Allah, sampai segitu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pada saat itulah Nabi Muhammad wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, itu. Kemudian tahun 632 Masehi. Dan Rasulullah usianya itu lebih kurang 63 tahun, lebih 4 hari. Berdasarkan catatan ulama sejarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pada saat berita ini rupanya didengar oleh para sahabat, sampai-sampai jenazah Rasulullah ini ya tidak terabaikan. Karena apa? Karena para sahabat ini susah ya. Bagaimana nanti kalau Rasulullah itu sudah wafat, siapa yang akan jadi penggantinya? Begitu yang dipikirkan oleh para sahabat itu.
Sampai-sampai jenazah Rasul itu ya keesokan harinya baru dikubur Bapak Ibu. Akan ngeten ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, setelah Rasulullah wafat ini ya, maka para sahabat ini rupanya yang dipikirkan itu adalah siapa pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pada hari Senin itu, Bapak Ibu, ya, eh, apa seiring perjalanan waktu, para sahabat ini, Bapak Ibu, akhirnya kemudian kumpul gitu. Jadi kumpul, termasuk kaum Ansor, ya, Muhajirin, ya, itu kumpul untuk memikirkan suksesi kepemimpinan setelah ditinggal oleh Rasulullah wafat ini. Masya Allah. Akhirnya berkumpullah itu di sebuah gedung ya yang biasa itu sebagai tempat pertemuan ya orang-orang Ansor dan Muhajirin pada waktu ada di Medina itu. Gedung inilah namanya Sakifah Bani Sa'idah. Oh, kan kata nih. Nah, kemudian masuklah itu Pak sahabat Ansor dan Muhajirin ini ke sebuah gedung itu. Kemudian di situ ada tokoh ya yang dari kalangan Ansor Bapak Ibu, bukan kalangan Muhajirin ya. Itulah sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah ya. Dan Sa'ad bin Ubadah ini adalah sebagian dari suku Hazrat, yaitu suku yang ada di Madinah itu. Ya, suku Ansor maksudnya. Bapak Ibu, Sa'ad bin Ubadah ini dalam keadaan sakit pada saat itu. Lalu diwakili oleh putranya untuk menyampaikan mengenai masalah suksesi kepemimpinan ini. Ya, mendengar usulan Sa'ad bin Ubadah ini, serempak para sahabat itu setuju kalau yang akan menggantikan Rasulullah adalah suku Ansor, jadi bukan suku Muhajirin, Bapak Ibu. Ya, bukan dari kalangan Muhajirin. Nah, oleh karena itu mereka serempak menjawab, ya, ya, mereka juga sudah tidak beranjak dari tempat duduknya, ya. Oleh karena itu kata mereka Sa'ad bin Ubadah, ya, kami serahkan persoalan ini ada di tanganmu, nggih, demi kepentingan kaum muslimin ini. Engkaulah pemimpin kami, kata mereka, ya. Jawab kaum Ansor ini serempak. Jadi di tempat terpisah, Bapak Ibu. Sahabat Abu Bakar ini sebagai mertua Rasulullah dan keluarga Nabi yang lain itu sedang berada di sekeliling jenazah tadi. Jadi beliau Abu Bakar ini karena itu adalah termasuk mertuanya Nabi sehingga itu sibuk merawat jenazah ini kan ngaten. Lalu kemudian Umar bin Khattab itu mendengar ya bahwa sebagian dari tokoh-tokoh ya kaum Ansor dan Muhajirin ini sudah masuk ada di gedung tadi Bapak Ibu, di gedung Sakifah Bani Sa'idah itu. Akhirnya kemudian Umar ini mulai berpikir tentang suksesi kepemimpinan ya pasca Rasulullah ini. Ia segera mendatangi sahabat Nabi yang lain. Siapa sahabat Nabi yang lainnya didatangi Umar ini? Ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Umar bin Khattab berkata, wahai Abu Ubaidah, bentangkan tanganmu, ya, kamu akan aku baiat gitu sebagai pengganti Rasulullah. Engkaulah salah seorang kepercayaan umat ini. Atas dasar ucapan Rasulullah, ya, mendengar ucapan Umar ini, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu segera menjawab, wahai Umar, sejak engkau masuk Islam, engkau tak pernah tergelincir. Engkau akan memberikan sumpah setia kepadaku. Padahal masih ada ya sahabatmu yang namanya Abu Bakar. Saat mereka tengah berdiskusi berita tentang pertemuan kaum Ansor dengan kaum muslimin yang ada di Sakifah Bani Sa'idah ini sampailah ke telinga para sahabat Bapak Ibu. Akhirnya Umar segera mengutus seseorang untuk menemui Abu Bakar, ya, bahwa dirinya sedang sibuk, ya, merawat jenazah, merawat penguburan Rasulullah. Namun karena desakan Umar, akhirnya Abu Bakar rela datang juga, Bapak Ibu, menemui Umar. Tidak lama lagi Umar berkata, wahai Abu Bakar,
apakah engkau tidak tahu kaum Ansor dengan kaum Muhajirin sudah berkumpul di gedung Sakifah Bani Sa'idah. Ya, mereka rupanya ingin menyerahkan kepemimpinan ini ya kepada Sa'ad bin Ubadah. Ngoten Bu, Bapak Ibu. Akhirnya keduanya pun segera menuju ke gedung itu, ke Sakifah Bani Sa'idah. Abu Bakar dengan kelembutan sikap dan pilihan kata-katanya mencoba meyakinkan kaum Ansor bahwa mereka maksudnya kaum Muhajirin adalah orang-orang yang pertama menerima agama Islam ini. Begitu Abu Bakar berpidato. Oleh karena itu, tampuk kepemimpinan ya lebih tepat berada di tangan mereka. Maksudnya adalah Muhajirin. Sedang kaum Ansor tetap dilibatkan dalam pemerintahan sebagai wazir atau penasehat. Begitu kesimpulan pidatonya Abu Bakar, Bapak Ibu. Menanggapi kata-kata Abu Bakar ini, sebagian besar kaum Ansor itu terpikat dengan gaya tuturnya, sehingga sikap mereka jadi melunak, Bapak Ibu. Namun ada juga yang masih tetap mempertahankan pendapat bahwa mereka kaum Ansor lebih berhak menjadi pemimpin, sebab kaum Ansor lah yang pertama-tama menolong dan membantu Rasulullah dan kaum Muhajirin. Bapak Ibu, ini yang butuh kita cermati. Ketegangan ini rupanya terus terjadi. Sehingga antara Umar bin Al-Khattab sebagai wakil kaum Muhajirin dengan sahabat yang bernama Hubab bin Al-Mundir bin Al-Jamuh itu, ya dari golongan Ansor, terlibat perdebatan, Bapak Ibu, yang cukup tajam. Di tengah situasi seperti ini, Bapak Ibu, berdirilah seorang sahabat Muhajirin. Ini sahabat Muhajirin, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tadi. Ya, beliau hadir sebagai penengah. Bukan ngatan, sebagai penengah, Bapak Ibu. Wahai saudara-saudaraku, sahabat Ansor, kalian semua adalah orang yang pertama memberikan bantuan dan dukungan kepada dakwah Rasul. Maka janganlah kalian sekarang menjadi orang yang pertama pula untuk mengadakan perubahan dan perombakan. Ucapnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, Umar bin Khattab beserta Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan orang-orang yang Ansor yang diwakili oleh Hubab bin Al-Mundir bin Al-Jamuh tadi membaiat Abu Bakar, Bapak Ibu. Ya, Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah pertama penerus kepemimpinan ya pasca Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini saya refresh sedikit Bapak Ibu, okay? Mengenai peristiwa yang tegang ini. Sampai-sampai Bapak Ibu, jenazah Rasulullah ini terbengkelai ya. Itu keesokan harinya Bapak Ibu. Bahkan pada waktu malam itu baru jenazah Rasulullah itu dikubur. Masya Allah. Karena apa? Para sahabat itu Bapak Ibu sangat peduli ya untuk memikirkan umat Islam ini. Siapa yang akan jadi pengganti Rasulullah? Karena Rasulullah itu rupanya ya sudah sedo, sudah wafat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ketegangan ini Bapak Ibu, ya para ulama sejarah mencatat, ya. Jadi Khalifah Abu Bakar dan gonjang-ganjing politik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, bertepatan pada tahun 12 Hijrah. Nah, ini 12 Rasulullah wafat, ya. Rasulullah wafat itu Bapak Ibu lebih kurang tahun itu ya tahun 12 Hijrah ini. Jadi 634 Masehi itu kan. Jadi sahabat Abu Bakar resmi dilantik menjadi khalifah pertama pasca Rasulullah wafat. Namun ditengarai ya peristiwa pembaiatan sahabat Abu Bakar ini Bapak Ibu, ternyata tidak semua para sahabat itu menyetujui. Tidak semua sahabat itu setuju semua. Ulama sejarah juga mencatat bahwa ya ketika Abu Bakar ini dibaiat, itu sahabat Ali bin Abi Thalib saat itu, Bapak Ibu, itu tidak ikut membaiat Abu Bakar. Ulama sejarah mencatat bahwa kayaknya Ali bin Abi Thalib itu karena sibuk
masih dalam suasana berkabung, ya, perihal ditinggal mati sepupunya ini. Nabi Muhammad itu kan sepupunya. Sekaligus Rasulullah itu mertuanya. Ya, mertuanya Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu. Karena putrinya yang namanya Fatimah Az-Zahra itu dinikah gitu oleh Ali. Nah, jadi di samping Rasulullah itu sepupu dengan Nabi, kemudian juga mertuanya Nabi, mertuanya Ali. Akan tetapi sebagian ahli sejarah juga menengarai bahwa Ali itu tidak ikut berbaiat kepada Abu Bakar, ya, karena terjadinya persoalan, ya, persoalan politik ini, Bapak Ibu, persoalan kepemimpinan tersebut, persoalan Abu Bakar dilantik itu. Ini ada salah satu para ahli ilmu sejarah yang menganalisa begitu. Dikutip dari sebuah sumber yang bernama Al-Yaqubi. Al-Yaqubi ini adalah seorang sejarawan dan ahli geografi Arab terkenal yang hidup di Baghdad. Baghdad itu Irak, Bapak Ibu sekarang. Pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Jadi Al-Yaqubi ini. Menurut Al-Yaqubi, ya, Al-Yaqubi menjelaskan, setelah Abu Bakar itu dibaiat, ada sejumlah sahabat yang tidak ikut membaiat. Tapi justru mendukung Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Bapak Ibu, mendukung Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah pasca Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedo. Ngaten. Ulama sejarah mencatat di antaranya adalah siapa ini yang tidak ikut membaiat itu? Ini Bapak Ibu disebut Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Itu paman Nabi Muhammad sendiri. Al-Abbas itu tidak mau membaiat Ali, tidak mau membaiat Abu Bakar. Kemudian ada lagi namanya sahabat Fadl bin Al-Abbas. Jadi putranya Abbas. Ada lagi Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu tidak mau membaiat. Khalid bin Sa'id. Ada seorang sahabat namanya Miqdad bin Amr. Ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, ada seorang sahabat namanya Barok bin Azib. Dan Ubay bin Ka'ab. Ini para sahabat yang terkenal kan. Tetapi Bapak Ibu, sahabat-sahabat ini rupanya tidak ikut membaiat, ya, Abu Bakar sebagai khalifah. Bapak Ibu. Ya. Sejumlah sahabat yang memang sejak awal itu bersimpati kepada Ali bin Abi Thalib. Sejak awal itu simpati kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka berkeyakinan, Bapak Ibu, bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat itu adalah Ahlul Bait. Salah satu di antaranya Ahlul Bait itu maksudnya keluarga, Bapak Ibu. Keluarga. Ahlul Bait itu keluarga. Jadi masih ada nasab gitu loh. Nah, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan adanya keyakinan ini. Di antaranya adalah tradisi sosial budaya pada waktu itu. Khususnya tradisi kesukuan yang tidak secara drastis hilang dengan terbentuknya komunitas keagamaan umat pada waktu itu. Masya Allah. Para pendukung Ali itu beranggapan bahwa kepemimpinan itu harus berdasarkan keturunan. Ini salah satu faktor. Keyakinan para simpatisan dan pendukung Ali tersebut ternyata tidak menjadi kenyataan, Bapak Ibu, ketika Abu Bakar itu sudah terpilih dan sudah dibaiat untuk menjadi khalifah, ya, sepeninggal Rasulullah ini. Problem seputar pemilihan pengganti Rasul merupakan hal yang sangat krusial dan tercatat sebagai titik awal bagi munculnya firqah-firqah. Bagi munculnya kelompok-kelompok golongan dalam Islam yang dimulai dengan adanya perpecahan dalam pandangan sistem politik. Dan selanjutnya
merambah ke kawasan teologis atau ke kawasan keyakinan. Masya Allah. Jadi pada waktu Abu Bakar ini dibaiat jadi khalifah, itu sudah ada di antara sahabat Nabi dari golongan Muhajirin dan Ansor yang tidak setuju Abu Bakar itu dijadikan khalifah. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan tetapi sebagian besar itu sudah mau membaiat. Dan yang tidak mau membaiat tadi sudah saya sebut Bapak Ibu. Ya, termasuk Ali bin Abi Thalib itu tidak mau membaiat. Abbas bin Abdul Muthalib juga tidak mau membaiat. Ada lagi namanya Zubair bin Awam tidak mau membaiat. Tadi sudah saya sebut ya. Ada lagi namanya sahabat yang terkenal yang masuk Islam dari orang Yahudi yang namanya Salman Al-Farisi. Ada lagi Abu Dzar Al-Ghifari, Barok bin Azib, itu terkenal kan? Ya, Ubay bin Ka'ab, itu semuanya tidak mau membaiat Abu Bakar. Subhanallah, pada waktu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan para simpatisan pendukung Ali tersebut ya ternyata menjadi kenyataan ketika Abu Bakar sudah dipilih. Nah, ya. Maka munculnya firqah-firqah itu, startnya itu dimulai dari sejak Abu Bakar sudah diangkat menjadi khalifah ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini ada yang dituturkan Al-Yaqubi tadi, Bapak Ibu ya. Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi itu mengatakan, ini kata-katanya Al-Abbas bin Abdul Muthalib ini. Kalaupun ini yang akan menjadi hak kami, kata Al-Abbas, maka kami tidak mau sebagian-sebagian. Kata Al-Abbas kepada para pendukung Abu Bakar nanti. Seperti yang dikutip Al-Yaqubi. Pernyataan Al-Abbas ini Bapak Ibu menyuratkan bahwa Ahlul Bait atau keluarga Rasul menggendaki bahwa kepemimpinan pasca Rasulullah sepenuhnya harus diserahkan kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abu Bakar itu bukan termasuk Ahlul Bait, Bapak Ibu, bukan termasuk keluarga Nabi. Beliau itu adalah orang Quraisy dari suku Bani Tamim. Suku itu suku yang tidak terkenal. Padahal, Bapak Ibu, itu salah satu di antaranya faktor yang menyebabkan adanya keyakinan ini, di antaranya tradisi sosial budaya pada waktu zaman itu. Maka biasanya pengganti ya itu diserahkan kepada keluarga. Begitu. Ya. Bapak Ibu, diceritakan juga oleh Al-Yaqubi bahwa setelah Abu Bakar itu dibaiat di gedung balai pertemuan Sakifah Bani Sa'idah, di rumah Fatimah itu putri Rasul, itu diadakan suatu pertemuan. Oh, ngoten. Oleh sejumlah orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin. Mereka berkumpul di rumah tersebut. Ini Al-Yaqubi. Yang tujuannya untuk membaiat Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Di tengah-tengah perundingan ini, ada salah seorang sahabat yang bernama Khalid bin Sa'id. Oh, ngerti nggih? Khalid bin Sa'id itu seorang sahabat Nabi dari suku Quraisy. Ia adalah salah seorang kelompok Bani Umayyah. Ini kelompoknya Bani Umayyah. Khalid bin Sa'id berkata, sungguh tidak ada orang yang lebih patut untuk menempati kedudukan ini setelah Nabi wafat kecuali engkau, wahai Ali. Ini waktu itu kumpul ada di rumahnya Fatimah. Jadi putri Rasul, Bapak Ibu. Rumahnya Ali. Ini ya, Fatimah, rumahnya Ali. Konon pertemuan itu sempat didengar oleh Umar dan Abu Bakar. Ya, yang sudah dibaiat tadi, yang segera mendatangi rumah Fatimah ini. Masya Allah. Apa yang terjadi? Kedua orang ini bersama-sama dengan para sahabat yang lain mendatangi rumah itu. Rumahnya Fatimah. Ya. Ketika Ali keluar membawa pedang. Jadi Ali itu keluar bawa pedang memang. Orang Arab itu Bapak Ibu, walaupun tidak ketemu musuh, itu selalu dia itu menyelipkan yang namanya perangka, yang namanya tempatnya pedang itu. Ya. Yang saat itu disambut oleh Umar. Sehingga terjadilah percekcokan
antara Ali dan Umar, Bapak Ibu, pada saat itu. Sampailah terjadi perkelahian. Masya Allah, ini Al-Yaqubi ya. Sampai pedang Ali itu kemudian patah, Bapak Ibu. Dan mereka menyerbu masuk. Jadi pendatang ini, yang dipimpin oleh Umar bin Khattab sama Abu Bakar ini, menyerbu masuk rumahnya Fatimah itu. Ya, nah, peristiwa ini ditulis oleh Al-Yaqubi. Keributan ini berhasil dihentikan oleh Fatimah sendiri, Bapak Ibu. Yang mengancam akan memperlihatkan rambutnya. Dan ia akan berteriak, minta tolong. Ya, minta tolong. Akhirnya para penyerbu ini keluar dari rumah itu. Namun dengan sebab kejadian ini, satu persatu para pendukung Ali itu, ternyata Bapak Ibu, berbalik menjadi membaiat kepada Abu Bakar. Masya Allah. Ini gonjang-ganjing ini. Ya, ya Allah. Ya. Namun Ali sendiri, ya, diceritakan baru membaiat Abu Bakar, itu setelah istrinya namanya Fatimah Az-Zahra itu wafat. Ya, dalam jangka waktu 6 bulan. Jadi 6 bulan itu baru Ali bin Abi Thalib itu membaiat Abu Bakar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun ada sumber lain yang menyebutkan bahwa Ali baru berbaiat setelah 40 hari. Ya, setelah pengukuhan Abu Bakar ini. Ada yang berpendapat begitu, 40 hari. Tapi ada yang mengatakan 6 bulan, Bapak Ibu. Setelah istrinya Fatimah wafat. Ya, gugur syahid pada saat itu. Dalam riwayat yang lain, seperti yang diuraikan oleh Ibnu Qutaibah. Ini panjenengan pirsa, Ibnu Qutaibah itu namanya Ibnu Qutaibah Al-Mazuri, Al-Maruzi, Al-Dinawari. Ya, seorang politikus, ahli sejarah dan hadis dari Baghdad. Dalam kitabnya Al-Imamah wa Siyasah menyebutkan bahwa setelah Abu Bakar dibaiat di gedung Sakifah Bani Sa'idah, ia dan para pendukungnya mendatangi Ali bin Abi Thalib. Jadi Abi Thalib itu kan nggak ikut membaiat, Bapak Ibu. Kemudian didatangi oleh Abu Bakar dan para pendukungnya. Dan para keluarga Rasul juga didatangi juga. Untuk memintanya agar turut berbaiat kepada dirinya. Maksudnya Abu Bakar. Bapak Ibu melihat kedatangan mereka ini, Ali bin Abi Thalib berkata, wah, ngeten. Jadi Ali itu pernah sempat mengatakan, aku tidak akan membaiat kepadamu, wahai Abu Bakar. Karena dalam hal ini, aku lebih berhak daripadamu. Sebenarnya kalianlah yang lebih pantas membaiat aku. Ini kata Ali, Bapak Ibu. Kalian telah mengambil kekuasaan itu dari kaum Ansor dengan alasan kekerabatan dan kedekatan kalian dengan Rasulullah. Dan sekarang kalian hendak mengambil dari kami Ahlul Bait secara paksa. Ini ucap Ali, Bapak Ibu. Ya, saat menolak kepemimpinan Abu Bakar itu. Ya. Abu Baidah bin Al-Jarrah, seorang sahabat Muhajirin, mencoba melunakkan sikap Ali ini. Namun, ia justru semakin keras menolak, Bapak Ibu. Demikianlah menurut beberapa catatan ahli sejarah. Keterlambatan Ali membaiat Abu Bakar yang sampai berbulan-bulan, itu salah satu di antaranya disebabkan keengganan Ahlul Bait menerima kepemimpinan di luar keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi riwayat yang sangat populer di kalangan kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah, yaitu sebagian besar kaum muslimin dari kalangan muhajirin dan ansor, ikut membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pertama, termasuk Ali bin Abi Thalib, walaupun Ali tenggang 6 bulan baru membaiatnya. Begitu Bapak Ibu, menurut sebagian besar pendapat ahli sunnah. Ulama sejarah juga menengarai bahwa masalah memilih seorang pengganti sesudah Rasulullah wafat ini merupakan sebab munculnya perselisihan di antara 4 golongan besar. Jadi pada saat itu, menurut ulama sejarah, itu ada 4 golongan besar, Bapak Ibu. Yang pertama golongan Ansor. 2,
golongan Muhajirin. Kemudian yang ketiga, yaitu terah Nabi Muhammad sendiri, yaitu Bani Hashim, ya, keturunan Rasul. Selain itu sebenarnya masih ada kelompok terselubung yang cukup potensial dalam mewujudkan ambisinya sebagai penguasa. Bapak Ibu, ini ada kelompok yang terselubung. Mereka adalah kelompok pengikut Bani Umayyah. Keinginan golongan terakhir ini tercermin pada sikap tokoh utamanya. Siapa sikap tokoh utamanya? Dialah Abu Sufyan bin Harb, seorang gembong Quraisy yang masuk Islam setelah Nabi menaklukkan kota Mekah pada waktu itu. Jadi sudah masuk Islam sebenarnya Abu Sufyan bin Harb ini, Bapak Ibu. Orang ini suka memanas-manasi anggota keluarga Bani Hashim atas terpilihnya Abu Bakar ini, yang berasal dari kalangan suku Bani Tamim, yaitu sebuah suku yang kurang terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Itu Abu Bakar, ya. Abu Sufyan bin Harb pernah mengatakan, sungguh hanya darah yang akan dapat memadamkan sampah ini. Masya Allah. Wahai keluarga Abdul Manaf, maksudnya keluarga Nabi. Mengapa mesti Abu Bakar yang akan memerintah kalian? Mana kedua orang yang dihina itu? Oh gitu ucapan Abu Sufyan ini memanas-manasi keluarga Bani Hashim, Bapak Ibu. Maksudnya, mana kedua orang yang dihina itu? Itu maksudnya Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib ini. Abu Sufyan melanjutkan perkataannya. Bagaimana mungkin tanggung jawab ini diserahkan kepada seseorang yang berasal dari sebuah suku kecil dari kalangan kaum Quraisy? Sungguh aku sama sekali tidak menyetujuinya. Begitu Abu Sufyan, Bapak Ibu. Wahai Abul Hasan, maksudnya Ali bin Abi Thalib, berikan tanganmu, aku akan membaiatmu, celoteh Abu Sufyan ini. Masya Allah. Riwayat ahli sunnah ini juga diperkuat oleh seorang ahli sejarah, Bapak Ibu, Muhammad Husain Hekal. Dalam bukunya Abu Bakar As-Siddiq, ya, sebuah biografi. Dikatakan oleh Muhammad Husain bin Husain Hekal ini, ya, setelah mendengar ucapan Abu Sufyan ini, Ali bin Abi Thalib itu segera menjawab, Bapak Ibu, dengan tegas. Wahai Abu Sufyan, engkau selalu mau memusuhi Islam ini dan pemeluknya, tetapi engkau tak akan berhasil. Aku berpendapat bahwa Abu Bakar memang pantas untuk memegang jabatan itu. Begitu Bapak Ibu, ini Ali sendiri, membantah perkataannya Abu Sufyan tadi. Para ulama sejarah juga hampir semuanya menjelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib menolak hasutan Abu Sufyan itu. Namun Ali pun berbaiat kepada Abu Bakar, ya, itu sampai 6 bulan tenggang waktunya, Bapak Ibu. Masya Allah. Abu Sufyan juga enggan membaiat Khalifah Abu Bakar, ya. Abu Sufyan sendiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kiranya dapat dipahami bahwa pemilihan Khalifah tersebut tanpa keikutsertaan Ali sebagai wakil Bani Hashim tampaknya membawa kekecewaan mereka yang menginginkan hak legitimasi kekhalifahan di tangan Ali atau di tangan Ahlul Bait yang saat itu tidak bisa datang karena sedang mengurus jenazah Nabi. Mereka beralasan bahwa Ali lah orang yang lebih berhak dan lebih utama menggantikan Nabi setelah beliau wafat. Karena dia adalah saudara sepupunya sekaligus sebagai menantunya. Di samping itu ia juga seorang yang mula-mula masuk Islam sesudah Khadijah, istri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, selanjutnya tidak ada seorang pun yang mengingkari perjuangan, keutamaan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki Ali bin Abi Thalib. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah salah seorang dari golongan Ansar yang bernama Mundhir bin Al-Arqam. Ia mengatakan, dalam suatu pertemuan di gedung Sakifah Bani Sa'idah, kami tidak menolak keutamaan orang yang kalian sebutkan itu, katanya Mundhir bin Al-Arqam. Abu Bakar aku juga nggak menolak. Umar juga tidak menolak, ya. Utsman juga tidak menolak, Ali pun juga tidak menolak. Akan tetapi sebenarnya ada di antara mereka itu seorang yang seandainya ia menuntut bahwa Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, maka tidak ada seorang pun dari mereka yang akan menentangnya. Bapak Ibu, pencalonan Abu Bakar dan dilantiknya beliau menjadi khalifah
bermula mendapat desakan perlawanan yang cukup kuat dari sekelompok masyarakat. Kelompok ini adalah benih dari kelompok Syiah. Oh, ini benih Syiah. Jadi Syiah itu muncul, Bapak Ibu, yang berpendapat bahwa Ali lah yang lebih layak menduduki sebagai jabatan khalifah atau kepala negara pengganti Nabi Muhammad ini. Bapak Ibu, ya, kelompok Syiah ini alasan mereka juga diperkuat dengan peristiwa Qadir Qum, yaitu tempat di antara Madinah dan Mekah, ya, yang pada saat itu Nabi Muhammad pulang dari haji wada, Bapak Ibu. Lalu Rasulullah itu berhenti, ya, ada di sebuah kampung namanya Qadir Qum. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Di antara khutbah Nabi pada saat itu ada sesuatu kata yang terselip. Ya, pada saat itu Bapak Ibu para sahabat itu mendengar khutbah Nabi pada saat di Qadir Qum itu loh. Ya, ada salah satu di antara kata Rasul yang terselip di situ. Yaitu kata begini. Man kuntu maula fa'aliyun maula. Siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpin, kata Rasulullah ini, maka alilah pemimpin setelah aku. Begitu. Ini pidatonya Nabi ketika Rasulullah itu transit ada di Qadir Qum antara Mekah dan Madinah. Para sahabat saat itu saksikan, Bapak Ibu, bahwa Nabi melepas surbannya. Jadi Nabi Muhammad melepas surbannya, kemudian memindahkannya di atas pundak Ali. Peristiwa ini menurut golongan Syiah itu sebagai simbol bahwa masalah pergantian kepemimpinan kelak setelah Nabi wafat akan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Pemikiran tentang kelayakan Ali kemudian melebar terutama setelah pertemuan kaum Muhajirin dan Ansor di Bani Sakifah ini. Meskipun ya telah keluar kesepakatan bersama yang menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Namun pada saat yang bersamaan, sebagian kecil umat Islam dari keluarga Nabi menolak keputusan tersebut. Oh, ngaten kan? Mereka yang menolak keputusan tersebut berpendapat bahwa Ali lah yang lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar dan yang lainnya. Karena beliau termasuk sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW yang tidak lain adalah dari kelompok Ahlul Bait. Ini Syiah Bapak Ibu. Dan lebih pantas menggantikan Nabi. Beberapa saat setelah pembaiatan Abu Bakar ini Bapak Ibu, ya, Bani Hasyim yang dipimpin oleh Ali itu tidak ikut membaiat tadi Bapak Ibu. Namun karena tekanan dari Umar bin Khattab, semua Bani Hasyim menyerah dan mengakui kekuasaan negara. Mereka hanya menolak Abu Bakar, bukan maksud didirikannya negara. Pengakuan atau baiat dari Ali tersebut dilakukan setelah Fatimah Az-Zahra, putri Rasul ini wafat. Oh, ngaten nggih. Jadi tenggang waktu 6 bulan tadi. Akibat dari kondisi di mana Ali tidak mendapatkan haknya sebagai pengganti Rasulullah, sebagaimana keyakinan pendukungnya, mereka membentuk unsur inti pertama, Syiah. Wah, ngaten. Jadi Syiah itu artinya ngefan. Jadi golongan yang ngefan Ahlul Bait. Nah, ngaten. Dan ini Bapak Ibu diperkuat oleh riwayat hadis tadi. Ya. Ketika Nabi Muhammad berpidato di atas mimbar, ya, yang transit tadi Bapak Ibu di Qadir Qum itu tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak Ibu oleh ulama sejarah ada 4 orang yang seluruhnya itu menyebutnya dengan ya al-arkan al-arba'ah. Jadi ada 4 pilar. Salah satu di antara 4 pilar itu adalah dipimpin oleh beberapa sahabat. Salah satu di antara sahabat yang tidak mau membaiat Abu Bakar adalah Abu Dzar Al-Ghifari, tadi Bapak Ibu ya. Jundab Al-Ghifari, kemudian Amr bin Yasir, Al-Miqdad bin Amr, Salman Al-Farisi, itu Bapak Ibu. Namun setelah kekalahan pertama, para pendukung Ali dan pengakuan Ali sendiri terhadap jabatan Abu Bakar, 6 bulan kemudian keadaan menjadi demikian rupa, sehingga kecenderungan Syiah kehilangan perwujudannya yang terbuka dan aktif.
periode kekhalifahan Abu Bakar dan penerusnya Umar bin Khattab. Dengan demikian menjadi salah satu masa tidur dalam sejarah Syiah. Jadi pada saat itu Bapak Ibu, karena yang sahabatnya Abu Bakar sudah terpilih, kemudian setelah sahabat Abu Bakar Umar terpilih, kan gitu Bapak Ibu. Ya, setelah Umar meninggal, sentimen Syiah itu kembali menemukan pengungkapan berupa protes-protes yang dilancarkan oleh para pendukung Ali. Ketika Utsman dinyatakan sebagai khalifah ketiga, perlu dicatat bahwa jabatan itu pada mulanya ditawarkan kepada Ali dengan syarat dia harus mengikuti presiden yang telah ditetapkan oleh kedua khalifah sebelumnya. Akan tetapi hal ini ditolak oleh Ali, sementara Utsman menerima syarat tersebut. Setelah terpilihnya Utsman dan tersingkirnya Ali, dukungan terhadap Ali semakin kuat dan beroposisi terhadap Utsman. Sikap beroposisi terhadap Utsman tidak hanya dilakukan oleh kelompok pendukung Ali, tetapi juga dilakukan antara lain oleh kelompok sahabat yang tadi sudah saya sebut Bapak Ibu. Zubair al-Ghifari, Zubair bin Awam tadi Bapak Ibu ya, Tolha itu. Semuanya itu Bapak Ibu rupanya tidak mau berbaiat kepada Ali. Ya. Kemudian juga ditambah oleh seorang sahabat yang munafik, yaitu namanya Abdullah bin Sabah, ya. Akibat hasutan Abdullah bin Sabah, para demonstran dari Mesir, Basra, Kufah bergerak ke Madinah untuk menuntut Utsman bin Affan, ya, dari jabatannya, untuk agar Utsman itu mundur dari khalifah. Akhirnya para demonstran berhasil membunuh Utsman pada tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijrah 656 Masehi, sampai pada peristiwa terbunuhnya Utsman ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lacak Bapak Ibu nggih, jadi betapa orang-orang muslim yang masih dekat dengan Rasulullah hanya beberapa tahun saja kondisi umat Islam itu sudah dalam keadaan seperti ini. Dan ini sebabnya sentralnya adalah masalah memilih ya siapa pengganti Rasulullah Muhammad setelah sedonya itu. Subhanallah. Bapak Ibu, nanti akan kita lanjutkan mengenai masalah yang ada hubungannya dengan ini, gonjang-ganjing politik agama Islam ini. Disinilah Bapak Ibu yang menyebabkan sampai hari ini, ya, apalagi sudah sangat jauh masanya, maka bukan tidak mungkin Bapak Ibu, umat Islam ini terdiri dari golongan-golongan firqah. Dan ini insya Allah sudah disampaikan sama Ustaz Soekardi mengenai masalah golongan-golongan ini. Pecahnya umat Islam ini. Sampai hari ini Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan Allah menganugerahkan umat Islam ini masih tetap terus bersatu untuk memperjuangkan agama Islam ini. Pada waktu Nabi Muhammad ini sujud minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada umatku. Diterima oleh Allah. Ya Allah, jangan umat ini engkau dikalahkan oleh musuh. Diterima oleh Allah. Doa Nabi ini. Kemudian doa yang terakhir ini, ya Allah, anugerahkan umat Islam ini bersatu. Tetapi kenapa Allah tidak menerima doa Nabi ini? Inilah Bapak Ibu, mungkin salah satu di antaranya adalah sebab perpecahan umat ini sampai nanti. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan umat-umat Islam ini jadi umat-umat yang sadar terhadap akidah, terhadap agamanya, agar supaya umat Islam ini tidak terintimidasi, terafiliasi, terpapar itu ya, dengan perbedaan-perbedaan yang menyebabkan umat Islam menjadi pecah, tidak memiliki kekuatan, dan akibatnya umat Islam jadi lemah, Bapak Ibu. Oke, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan, Bapak Ibu, pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Saya serahkan kepada Ibu Haji Ririn. Terima kasih, Bu.